Aturan berubah lagi, entah siapa yang sebenarnya betul-betul berpihak pada masyarakat. Saya curiga ini ada modus kepentingan, dalam hal ini bisnis kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rijal Jamal. Tadi pagi saya baca berita di media sosial. Awalnya terus terang saya tidak percaya. Karena tidak mungkin pemerintah melakukan ini. Tidak mungkin pemerintah mencabut ulang berapa kali aturan ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa itu aturannya? Di mana setiap masyarakat yang ingin melakukan perjalanan melalui pesawat terbang, penerbangan, itu diwajibkan untuk melampirkan keterangan PCR ataupun antigen. Terutama buat masyarakat yang masih vaksin 2 kali, mohon maaf. Yang sudah vaksin 2 kali, yang kemarin aturannya nggak berlaku lagi, bos. Anda sudah vaksin 2 kali, Anda sudah taat aturan pemerintah kemarin, tetapi Anda tetap melampirkan PCR dan antigen. Padahal kemarin baru saja saya melakukan perjalanan untuk pertama kali melakukan penerbangan tanpa adanya PCR dan antigen. Alhamdulillah, this is my country, I love Indonesia. Saya sangat cinta Indonesia. Dengan adanya aturan itu kita mulai kembali normal. Akhirnya apa? Masyarakat yang kemarin berbondong-bondong antri untuk vaksin. Bahkan kemarin juga sempat ada polemik pro kontra lah soal vaksin. Bahkan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan pusat ada target-target vaksin tertentu. Apabila kemudian mencapai target akan diberikan reward. Wah, luar biasa. Walaupun di tengah-tengah itu masyarakat tidak percaya. Apalagi yang anak sekolah. Aduh, itu luar biasa polemik. Bahkan ada beberapa orang tua siswa yang kemudian tanya ke saya, curhat mengenai vaksin, diwajibkan vaksin buat anak-anaknya. Tetapi saya heran, ya bukan saya heran sih sebenarnya. Saya cukup bergembira awalnya ketika kemudian pemerintah mencabut aturan itu, maka tidak diwajibkan lagi vaksin mereka yang ingin melakukan penerbangan dengan catatan sudah vaksin 2 kali. Tetapi setelah perayaan MotoGP Mandalika dan memasuki bulan suci Ramadan, aturan itu kembali normal seperti kemarin, di mana orang yang sudah booster itu tidak diwajibkan melampirkan surat keterangan PCR ataupun juga antigen. Tetapi yang baru 2 kali wajib dong lampirkan. Pertanyaannya kemudian apa gunanya kemarin kita vaksin, kasihan. Nah, inilah menjadi tanda tanya bagi kita masyarakat awam seperti ini. Bapak Ibu, nice people, kakak-kakak sekalian. Ini adalah contoh di mana pemerintah rasa-rasanya hari ini, mudah-mudahan saya salah, astagfirullah, mudah-mudahan saya salah, di mana pemerintah hari ini tidak terlalu melihat apa yang menjadi masalah atau penderitaan rakyat, penderitaan masyarakat. Saya banyak dapat DM, saya bahkan melihat secara langsung masyarakat kita itu sekarang, Bapak Ibu sekalian, di masa-masa pandemi COVID-19 ini luar biasa susahnya. Untuk bagaimana mendapatkan 50.000 untuk dibawa pulang ke rumah supaya anak istri bisa makan dengan baik, itu susahnya minta ampun selama pandemi COVID-19. Bagaimana pengangguran jatuh luar biasa selama pandemi COVID-19. Lalu kemudian aturan-aturan yang dibuat semakin membuat masyarakat juga setengah mati. Membuat masyarakat akhirnya takutnya antipati pada aturan pemerintah. Apa penyebabnya? Apa akibatnya ketika kemudian masyarakat antipati atau mungkin kehilangan kepercayaan, kehilangan trust dari masyarakat ke pemerintah. Yang terjadi adalah masyarakat akan melakukan yang namanya pembangkangan. Beberapa aturan-aturan pemerintah akan sulit dijalani oleh masyarakat. Ketika ini terjadi, maka yakin dan percaya tidak akan ada yang namanya stabilitas dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bernegara kita. Kalau ini terjadi, maka ekonomi akan pasti bermasalah. Ini sebagai orang awam loh yang berkomentar atau mengeluarkan opini. Mudah-mudahan ini sah-sah saja karena kita hidup di era demokratis. Catatan sederhana daripada aturan ini, jangan dianggap sepele Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak boleh kita anggap sepele? Karena kita tahu kemarin ketika kemudian awal-awal atau beberapa minggu sebelum MotoGP aturan itu dicabut. Lalu kemudian alhamdulillah semaraknya perayaan MotoGP, saya sangat bangga. Termasuk saya ini pencinta MotoGP dan menonton luar biasa. Kita bangga Indonesia bisa menjadi negara yang kemudian menjadi bahan cerita. Diceritakanlah seperti apa kekayaan Indonesia. Orang penasaran dengan Indonesia. Mandalika menjadi terkenal di mana-mana. Terlepas daripada pro kontra ataupun polemik dari pawang hujan yang katanya juga bagian daripada S3 marketing. Terlepas daripada itu. Tapi saya hormat dan respect. Tetapi apa yang terjadi setelah perayaan itu terjadi, maka yang terjadi adalah aturan pun juga kembali dirubah, kembalikan di awal. Bapak Ibu sekalian, coba kita cermati secara cermat. Saya pun kira orang yang nggak sekolah pun pasti juga akan merasa aneh, bahkan merasa geleng-geleng. Kalau ini terjadi adalah ada hal yang mungkin sangat-sangat
punya kepentingan besar di belakangnya. Ada modus bisnis di sana. Mungkin dianggap bahwa stok vaksin atau stok booster ini masih banyak. Sepertinya harus segera dihabiskan. Apalagi ada momentum di mana masyarakat itu mau mudik pulang kampung. Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana kalau masyarakat kita itu mau pulang kampung. Tidak peduli cuaca, tidak peduli harga tiket yang mahal, tidak peduli waktu yang sangat mepet. Demi bertemu bapak dan mamanya di kampung, melaksanakan sama-sama sholat Idul Fitri. Lalu kemudian salam-salaman, meminta maaf. Itu adalah prestasi yang sangat membanggakan daripada apapun. Tapi kemudian ini dibuat semakin rumit ketika masyarakat ingin melakukan mudik, melakukan penerbangan. Aturannya wajib melampirkan PCR dan antigen. Pertanyaannya kan sederhana Bapak Ibu sekalian. Kita kira murah itu PCR sama antigen. Tidak murah sayang ya. Murah sangat mahal ya sayang ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan pemerintah yang mendengar ini dapat mempertimbangkan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Supaya kita kepercayaannya betul-betul terus sama pemerintah. Kemarin pada saat kemudian Menteri Pariwisata saya lihat Bang Sandi mengekspos luar biasa aturan baru ini dapat meningkatkan pariwisata kita, hotel-hotel kita penuh, daerah-daerah destinasi wisata kita kembali hidup dan pelaku-pelaku wisata yang hidup di dalamnya juga bisa alhamdulillah ada titik terang. Tetapi dengan aturan ini mudah-mudahan juga Bang Sandi bisa memberikan respon atau meriak daripada aturan ini. Ada apa sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan semangatnya kemarin ini pandemi udah mulai turun, alhamdulillah ekonomi kita mulai bangkit, tapi gara-gara aturan ini takutnya itu kemudian terjadi perubahan lagi, bukannya meroket naik tapi meroket turun. Mudah-mudahan itu yang saya takutkan, ekonomi meroket turun juga kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga meroket turun. Ini adalah menjadi salah satu tantangan kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo ketika ini terjadi, saya khawatirnya akibatnya adalah banyak sekali yang tidak akan jalan program pemerintah. Karena kenapa? Aturan ini saya rasa sangat tidak perlu jadi keluarkan. Cukup edukasi saja soal di mana taat protokol kesehatan. Maka insya Allah itu akan jauh lebih memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat akan segera untuk memenuhi kebutuhan vaksinnya. Yang baru 1 kali segera lakukan vaksin 2 kali. Yang belum vaksin sekali segera. Kalau ada yang mau booster itu kan sunnah ya dalam hukum yang hukum agama yang kita pakai itu kayak sunnah lah booster untuk lebih meningkatkan imunitas atau apa segala macam. Tapi kan yang selama ini kita dengarkan cuma 2 kali. Seperti apa pendapat dan komentarnya Bapak Ibu? Saya tunggu di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Karena saya kira kita semua wajib bersuara. Tidak boleh ada suara-suara minor yang tidak bisa menggaung dimanapun itu. Selama ada anak muda, ada milenial di sana, maka wajib untuk suara-suara itu terus menggema di segala ruang yang ada. Kalaupun tidak diberitakan ya monggo. Paling tidak di media sosial, di platform YouTube, TikTok, media sosial lainnya terus bergema. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.